Jamaah ibu-ibu langgar asyifai insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa beruntungnya bagi orang-orang yang telah menemui daripada bulan Ramadan. Semaksimal mungkin kayak apa caranya supaya mendapatkan amal yang banyak, amal kebaikan yang banyak, amal yang melimpah, sehingga digunakannya waktu tersebut khusus biasa beribadah aja, kadang khusus biasa dibunuh aja. Ya dah kalau bulan puasa pagi nanti dingin kayak ini mulai habis sembahyang semua terguring aja. Karena sudah lama hari sudah jurah jalan bangun. Bayi bangun pas kembali ingat. Pada ingat kenapa mes-mes video lalu minum bayar lagi. Nah, ini kayak orang kayak ini apakah membatalkan dengan puasanya? Hal demikian tidak asal dengan bersengaja, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan. Hanya rezeki ngarannya oleh kada sengaja, oleh lantaran kada ingat, maka hukumnya puasanya tadi tetap sah, kada membatalkan untung. Dan di bulan Ramadan ini satu keistimewaan yang Rasulullah SAW katakan, ujar Rasulullah nabi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri suatu majelis ilmu di bulan Ramadan. Nah kayak kita bayasinan kena ada tausiahnya, ini menghadiri majelis ilmu ngaran. Dan menghadiri majelis ilmu itu di mana aja, siapa aja, yang penting kita hadir, kita mengambil manfaatnya untuk untung benar, walaupun pian tadi hadir dalam keadaan mengantuk. Ya subuh tadi umpamanya kan hampir tiap subuh kita di mana-mana, tinggal memilih aja masjid mana, langgar mana hendak kita. Guring-guring pian ada 7 kalak umpamanya mendengarkan meramah, itu lebih bagus taburing daripada kita di dalam menghadiri masjid, di dalam menghadiri majelis ilmu berpandir. Kada boleh berpandir. Kalau ketika di majelis ilmu, ketika kita mendengarkan hadir di majelis ilmu, di situ orang mendengarkan, di situ sidin nabi bagi saham. Nah, ini banyak godaan. Maka sidin ini bila orang ampih ceramah, juga sidin dana. Bila orang ceramah bagi saham juga sidin adalah itu Pak. Adalah. Nah, ini orang yang kayak ini dia khawatirkan dibadakan apa? Dia khawatirkan seseorang yang andai orang itu meninggal dunia, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa jadi beratnya sampai kayak itu? Ketika seseorang hadir di majelis ilmu, jangankan ia berpandir membacakan suatu amalan aja, amalan di rumah umpamanya nih. Ajar membaca di majelis sebenarnya hadir ilmu. Orang mendengarkan pengajian, sini membaca karimot, mentong karimot. Ada boleh. Saking besar, saking tingginya majelis nang kita hadapi dari ketimbang daripada amal yang kita baca. Jadi yang disamakan itu tata cara adab ketika kita menuntut ilmu. Kenapa saking hebatnya tadi? Sebab orang yang menuntut ilmu di setiap langkah kalinya mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Apa yang dilaluinya, maka mereka akan menjadi saksi. Bahkan ikan yang ada di lautan yang dibanyak memintakan ampunan jasa orang tersebut. Yang kayak apalagi di bulan Ramadan nih. Apa istimewanya Rasulullah? Orang yang hadir di majelis ilmu di bulan daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Orang tersebut ujar Rasulullah SAW di setiap langkah kakinya dan digerakkannya, dan diayunkannya, dan dijalankannya, maka dicatat oleh Allah Ta'ala sama kaya nilaian beribadah setahun. Setahun gue ay ulun kan biasa ke majelis berjalan gratis, ulun naik motor, ulun bersepeda,
belum mobil kayak apa. Jangan khawatir, sabarkannya ada nilainya. Andai seseorang menaiki suatu kendaraan atau mobil, maka di dunia ada setiap tetesan minyak dan gugur dan digunakan. Nah, mengayuh sepeda setiap payuhannya sama aja. Nah, barak rumah, anak banyak berkeliling dulu kayak tahu keliling dulu ya Allah. Ayo maka biar tadi jar, minum keliling 2, 3, 4, 5 kali ya nah. Nah, jadi aku di sini membanyak akan langkah walai. Kenapa tadi guna? Supaya banyak tadi ibadahnya itu makanya innama a'malu binniyat. Nah, sebatannya tergantung dengan niat kita. Kita nak motor di keliling, dulu untuk keliling ya Allah. Motor itu kan nyaman, tapi jelasnya kita banyak ujian batis sudah. Nah, umurnya pagi nangai ada banyak keliling. Mendapat sudah tengah hari itu bah beli liputan dulu. Sampai dapatnya menunggu keliling bocor, jangan. Apalagi cara Rasulullah istimewanya. Kemudian cara Rasulullah wa yaqulu ma'i tahta al-'arshi. Orang tersebut nantinya bersamaku ujar Rasulullah di bawah naungan arasnya Allah. Nah, ya. Makanya dikatakan kan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nantinya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Niat kita majelis niat adalah oleh lantaran cinta kepada Rasulullah, menghidupkan sunnahnya. Ini sudah termasuk sudah kita deh. Andai umpamanya habis umur, maka kita dikatakan adalah orang yang termasuk menuntut daripada menuntut ilmu. Jangan umpamanya ini kita biar tulak ayah sini niatnya kada menuntut ilmu mau kada, karena kada punya arisan hari ini. Kalau ini karena ini lainnya rugi kita, ya lah rugi. Jadi niat nangka itu tuh kada ada bernilai apa-apa di pandangan Allah Taala tuh kada ada, di sisi Allah Taala kada ada gitu. Nah adanya cuma adalah sekedar daripada apa yang dinyatakannya, apa yang didapatkannya itu, nah lain kada ada tengahnya rugi kita. Padahal kita harapkan kita yang dapat menyelamatkan dengan diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah dikala nantinya seseorang sudah di akhir hayatnya meninggal dunia, maka disitunya berharap benar supaya curang rahmat, supaya ampunannya Allah itu diberikan dengan dirinya, supaya menyelamatkan daripada akhir hidupnya, dan dia nanti merasa supaya tenang ketika ia berada di dalam kuburnya. Penentuan terakhir itu ya itu tuh sudah tuh kena. Mulai kita sehat kayak ini biasa-biasa aja. Kita sehat. Bila sudah binagari hanya kita merasakan demikian itu. Dan di dalam kita melaksanakan puasa ini tentunya kita berhati-hati dengan hal-hal yang dapat membatalkan dengan puasa kita. Nah, harus kita sesama bujur-bujur. Maka membatalkan puasa di antaranya adalah min ta'amin wa syarabin. Di antaranya adalah yang membatalkan puasa disebabkan lantaran makan dan minum. Nah, jelas sudah. Jadi makanan minum ini jelas membatalkan dengan cara apa? Dengan secara bersengaja kurang tadi, atau daripada salah satu dari keduanya makan atau minum salah satu keduanya, entah makan banyak atau minum tak bersengaja. Kalau lagi namanya ketinggalan umpamanya bakas makanannya di ujung gigi umpamanya insyaallah aja nenek sehingga keluar untung takut dia bismillah nah awat mamalam itu ya lah amun banyu liur kan ditaruh kayak apa bolakan untung mesti kumpul tahu kamu banyu liur boleh lah batal lah ada mau batal kan kalau ini batal kan oleh karena apa takutan udah kayak orang idam baru udah mengidam kayak kamu bilang ada aja sih aku takutan gini sih takut banyu liur. Nah, kadang membatalkan banyu liur. Ya Allah. Kamu nakon aja, ya lah. Asal jatah keluar masih ada untung.
pokoknya khusus liur aja. Kalau kan tahu kalau baik. Nang membatalkan tuh, istilah mana naik? Kita naik di gelas buat pokoknya buatin kulkas tengah hari ini minum. Nah, ampun gue juga aja sih deh. Nah, biar ampun seorang oleh keluar dari lembutong hukumnya nyata sudah batal. Olah dia mulai gawian. Ini nyata sudah ada. Dan boleh. Dan ketika kita meminum daripada air liur kita somat, berarti di dalam untung masih hati-hati juga. Kalau air kita timbanya pendarahan segala macam, itu kan boleh maka masih bercampur. Ini nak ada berjumur nih penyeliur kita. Dan saat itu kita puasa pasti nak menudah terus ya lah. Mau kita menurutakan pas kayak orang hidam, kita menurutakan lah. Nah, tapi itu hal yang tadi kadang menjadi masalah. Makanya kita perlu tahu hal demikian. Kemudian yang kedua, yang dapat membatalkan puasa seseorang, wa min jima'in fayabtul sawmu bi idkhalil khasyabati fi farajin kubulan aw kuburan. Nah, puasa seorang itu dapat dikatakan batal dengan disebabkan jima. Ternyata dah. Batal. Nah kayak apa? Maka batalnya puasa itu tadi dengan lantaran memasukkan kepala zakar pada kemaluan perempuan paras, baik kemaluan daripada bagian muka maupun daripada bagian belakang. Kalau kita termasuk umpamanya, kan kita suka bertanya kalau lah, kalau apa kalau lah, berjalan-jalan kalau supaya paham. Kalau berbaya menyuruh umpamanya abahnya, kepalanya aja, kepala otongnya ini. Umpamanya nih kan, mas itu dilepas sedih. Nah ini tadi orang bilang keadaan puasa kayak apa batal kak? Batal, keduanya batal. Keduanya batal. Anda sekiranya ditarusakan sidin, umpamanya tersakan nih. Menggawinya di siang hari, maka orang tersebut nantinya akan terkena kifarat. Nah, bayar atau kenapa? Kebayaran. Nang bayar siapa bayar? Nang bayar nih, nang bayar nih khusus lalakiannya aja beginiannya kada. Nah, cuma ini bayar keadaan kita, baik laki-laki maupun seperempuan disuruh bayar keadaan. Jadi bila hendak membina macam-macam, ambahnya menyatakan, jadi dia takkan mau dilihatkan bina kabayaran. Kabayarannya itu kayak apa? Bahwasanya bila terjadi demikian tadi, maka si suami tadi disuruh membayar yang pertama apa? Memerdekakan seorang hamba. Bila kada awak ada mampu pada ada lagi kita ini kada ada lagi nangaran hamba. Lalu mampu pulang. Nang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kan boleh pagat. Nang ibaratnya sebulan ini aja kali basah, apalagi nang sampai 2 bulan berturut-turut ya lah. Kemudian bila mana ini 2 bulan dari berturut-turut kada sanggup juga, nah orang itu deh. Maka ia memberi makan dengan orang miskin berapa orang banyaknya 60 orang. Nah, memberi makan dengan orang miskin tadi. Setiap orang itu tadi satu muat. Berapa kurang lebihnya supaya jagitannya ada lebihannya apa? 7 on lah. Nah, balik. Nah, dan bebas. Jadi hati-hati benar nih. Jangan kita ibaratnya menganggap hal demikian. Jadi kita anggap biasa. Padahal merugikan dengan laki kita. Kemudian yang berikutnya membatalkan puasa apa pulang? Wa min inzalil mani anil mubasharatin fayaqdu sawmu bil inzali al mubasharatin ka mufahajatin wa qublatin wa mudaja'atin bila haidin. Nah, jadi batal puasanya seseorang
disebabkan lantaran mengeluarkan daripada air mani atau sperma. Cuma batalnya ini disebabkan dengan lantaran mubasyarah. Napa mubasyarah itu? Saling bersentuhan. Nah, makanya orang nanya kawin. Nang kawin di bulan Sa'ban tadi berarti ada para begini. Bila para begini lalu kita keluar nang manjapai kalau macam. Kenapa tadi jadi saling bersentuhan tadi? Nah kayak apa? Sampai keluar daripada mengeluarkan air mani atau sperma tadi. Nah, bila mana itu tadi terkeluar, maka hukumnya batal puasanya dengan sebab apa? Tak keluarnya tadi. Contoh, nah kayak apa? Contohnya kamufahajatin. Nah, mufahajatin ini kan apa? Bertupang paha. Nah, bayi laki duduk bapak ini lalu menyilang ini ke paha laki gisang. Nah, hampir tinggi. Ini belum bahasanya tinggi lah sebenarnya. Banyak setannya. Lalu tak keluar oleh lantaran gisang kayak itu tadi, maka hukumnya batal. Siapa nang batal? Nang laki. Nang bini apa? Gatal aja. Ada batal. Aneh. Kada berlatih, nyala, bisa benar. Kemudian apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya disebabkan dengan waqublatin. Waqublah ini artinya apa? Dengan sebab berkecupan, hukumnya batal. Makanya tadi kalau kita menelan liur kita serungan, hukumnya kada batal. Amun tak telan liur orang lain, hukumnya batal. Artinya bukannya nang berkedir orang nang sudah dibuang yang banyak kita ambil ada ya nang ini tadi bakublah ini tadi bakucupan ini tadi oleh karena bertukar juga melakukannya di siang bulan Ramadan maka hukumnya adalah batal keduanya. Nah jadi kalau boleh bakublah amun mencium daun bini atau daun bini mencium laki mencium raja nak pula mamanya dulu bini di kanan di kiri dahi nah cium nanti sayang ya orang tadi sayang tuh itu tak kena pasti tidak lagi itu kok mencium kanan yang bini kan gitu kayak cium bini mencium maka kiri kanan lagi nah nih kayak apa nih belum puasa batal lah ada membatalkan ini batal asal jangan waqublah tadi. Bila kublah tadi hukumnya nyata jelas batal. Kemudian lagi apa? Yang dapat membatalkan puasa seseorang wa mudaja'atin bila haidin. Apa? Dengan lantaran bapalukan hari dingin gini bapaluk bergigi bapaluknya bila haidin dengan tanpa lapik. Kadang berlapikan bulat keduanya. Umpamanya nih. Nah bisa ya kalau deh lain dulu orangnya kawin kayak kita sedang ibaratnya nang umur 40 ke atas 50 ke atas tuh lah kita ada lagi sudah tak ya lah nggak ada berarti lagi tak oleh kebanyakan kita makai minyaknya lain sudah kalau anam kan nyaman makai minyak harum nama ini banyak nama banyaknya angin balsam bisa lah jadi tak lain dah. Jadi bila maninya berpalukan menimbulkan keluarnya daripada air mani tadi atau sperma maka hukumnya batal dengan sebab demikian tadi. Di sisi lain lagi yang dapat membatalkan daripada puasa seseorang adalah yang sebab istinna. Nah, istinna itu artinya apa? Bersedap-sedap banyak nyaman lawan nabi. Nah kayak apa istinna ini? Mohon maaf lah, istinna ini artinya yang mengeluarkan ampunnya tadi kada dengan tangannya sarungan. Kenapa? Bila ini kayak apa mamanya? Kita itu mamanya kebetulan aku ini lampu merah dan ini. Nah lalu kayak apa? Lalu memakai tangan bini suruh. Boleh lah, boleh. Tapi bila jadi siang daripada Ramadan, maka hukumnya batal. Nah laki ini tadi
Bami atau nang bini tadi puasa, umpamanya nih. Cuman anak yang lagi sunnah kan. Nah, ayo. Batalan nang bini kan ada batal sebabnya pakai tangan aja. Boleh lah itu, boleh, ada apa-apa. Jadi kita masalah adalah jadi bila umpamanya nak meminta dan demikian itu jangan dia nak menolak. Artinya itu meminta nak ini minta akan usut akan ada bapak itu tadi. Kalau ingin menolak ini itu belum macam ada itu kan masalah nah demikian itu dan itu dibolehkan. Cuma nang demikian tadi wajib mengkada bagi seorang suami tadi disebabkan lantaran istimna tadi dan tidak membatalkan baginya seseorang nang keluar dengan air maninya tadi bi ghairi mubasyaratin dengan tanpa basaling daripada bersentuhan kayak apa umpamanya kafikrin wa nadrin bi syahwatin kadang membatalkan andai umpamanya seorang ini keluar air mani lantaran menghayal metihi film atau metihi gambar siapa atau juga atau metihi kabini nah bini ini sudah tahu aja siang umpamanya bulan Ramadan bau ulah-ulah gawiannya tangan nanti metihi tak keluar nih ampun anak ini teh batal lah ada membatalkan asal jangan tangan segala macam pemain cuma memandang aja nah itu bisa lah satu jadi itu bisa tak jadi pilihannya nanti demikian jadi tak keluar hukumnya kalau membatalkan dengan puasanya dengan si lelaki ini tadi cumanya adalah nang hal demikian tadi dapat menghilangkan daripada wilayah pahala puasa. Nah hilang pahala puasanya. Makanya di antara yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang tadi salah satunya adalah memandang sesuatu dengan syahwat. Entah dipandangnya orang lain, entah ini memandang dengan bininya, entah ini memandang dengan gambar. Masuk tak? Nah, bila ini memperbuat demikian maka hukumnya adalah batal pahala puasanya, tetapi puasanya tetap kadar batal artinya tetap ditarusakannya, kadar menyerahi dan demikian tadi. Kemudian lagi yang berikutnya adalah yang kadang membatalkan puasa seseorang disebabkan adalah dengan sebab ihtilamin fa innahu la yatu. Andai seseorang itu tadi ketika ia berpuasa keluar umpamanya nih air maninya seorang yang tadi begitunya keluar cuma keluarnya tadi melewati mimpi insya Allah dia bangun basah nah basah salawar orangnya puasa di siang hari pulang begitu basah melakukannya mak umpamanya anak kita nah, atau abahnya kalau tahu juga nah ini ulun ini tadi mimpinya kayak apa nih batal ada membatalkan bab itu adalah hal yang demikian tadi kadang kita sengaja asal begitu di dalam mimpi nah mimpi ini jadi masalah termasuk makanya kita memandang sesuatu tadi disebabkan lantaran memandang dengan syahwat itu toh umpamanya nah ketika yang hendak melaksanakan sembahyang nah lalu mengambil wudhu biasanya kita baku kumur ya Allah lah baku kumur tadi itu batasnya jawab sini bila kelewatan pokoknya membatalkan hati-hati benar bayikin wudhu sekalinya tanpa diduga terjadi patir nih nyaringan ngaran takajub kita tatabuk ya kalau lah tatabuk banyak nih balik batal ada batal ada nih kita tatabuk banyak nih tadi batal ada kita sengaja kita batal ada batal ada ayo mungkin kejadian ini ya Pak gimana batal ada ada sengaja ini berkata tatabuk nih mau masakannya sengaja Bang ya Allah ayo bapaknya nih
Ada. Ini satu contoh. Andai seseorang tuh bang masih jangan bisa Allah, ini biasa berjualan mengenai masih dosen dok. Yang masih dosen dok tadi pasta jajak kucing. Takar kucing betis, takajut sini tak kabuk juga. Nih, sini kan bisa menang kepada mal saya aja. Batal ada. Nah, batal ada. Ya. Ada istilah itu nih, ada sengaja itu takut, itu takajut juga. Batal ada. Batal hukumnya gue. Ya itu kan apa? Enggak, itu dia udah banget. Artinya masa itu masih ujung udah hidup kayak. Nang batal itu tatabuk. Tapi kayak yang pertama tadi dia takajut, nang pertama tadi batal ada batal. Oh, kenapa dia makasih takajut dua? Ya Allah lah. Oh, kenapa nih? Maka berbeda. Nang tadi takajut nang batil tatabuk banyak. Nang tadi tajejak kucing lalu cakarnya takajut dua tatabuk dua banyak banget tadi. Batal ada? Batal. Alasannya apa? Nang pertama ketika kita mengambil air wudu maka itu hukumnya ada disunahkan. Sunat itu disuruh oleh Bapak. Nih, bila kita tatabuk tadi oleh lantaran tidak sengaja, oleh lantaran ada batal tatabuk kita, maka itu adalah keberuntungan Allah berikan gesan kita, rezeki gesan kita. Ada batal. Lain halnya dengan malas segangan hukumnya kadang disunahkan. Ada sunnahnya Nabi menyuruh masih jangan ada. Nah, jadi bila kita ada masalah berarti resiko tabung serongan. Nah itu tadi. Nah itu bedanya tadi. Beda antara keduanya tadi. Jadi hati-hati kita hal demikian tadi. Makanya kita kan disuruh wudu tadi, masukkan air ke dalam mulut, ke dalam hidung segala macam. Kemudian apa? Ketika di bulan Ramadan, di siang Ramadan, hati-hati bawa korek telinga. Kalau korek talinya dari kalinya mana, apalagi lawan bulu ayam ngomongnya tetap nah tegit, nah itu jelas sudah hukumnya batal sebab melebihi sudah. Tadi kemudian mengorek lawan kelingking gini kan masuk dalam benak di luar masih itu ada membatalkan. Bila hidung itu batasnya sampai ke sini, namun dia ada jalan ke sininya mengorek hidung ngomongnya. Kan betul, masih di sekitar di sini batasnya ini kan. Jadi kita masukin baju atau masukkan kekasaan di sini. Nah itu ada membatalkan dengan bisa. Kita minta kamu di luar sini apa ya? Kalau masalah daripada suntik, maka kita lihat ke suntiknya. Kalau suntik di bagian daripada anggota badan, nang kada terbuka, kemudian suntiknya kada nutrisi, artinya makanan, itu kan bapak. Nggih. Kada bapak. Nah, itu kan masalah. Nggih. Luka yang iwak luka tangan. Nggih, kada bapak asal jangan begitu luka tangan dan bisa. Nah, terbatal kan. Ini biasanya kayak itu ya Allah. Luka lalu bisa nah ini membatalkan nih. Kalau ini luka dikatakannya kada apa? Ibatin korban tidak apa. Nang bermasalah bila mana kita mengisap dari darah luka kita tadi, maka itu membatalkan dengan puasa kita. Nah kayak infus itu diatir nutrisi, maka nutrisi makanan kah atau sekedar obat biasa kah kayak apa? Nah ini yang dapat membatalkan dengan puasa seseorang. Termasuk kan membatalkan ketika mengadakan kalau ini banyak koyan mulut siang boleh, itu bapak karena masalah itu kan membatalkan dengan puasa kita. Mungkin ini yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat bagi kita semua. Mohon atas perhatian, mohon maaf kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.